kok mau jadi roadman? Buat yang nggak tahu ya. Jadi roadman-nya abang-abangan stand up Indo tuh duitnya banyak. Sumpah bang. Ya kan Bang Ajis ngasih nih 50.000. Udah apa beli nasi goreng? Lu udah makan sekalian nggak? Belum bang. Oh iya beli. Hari pertama. Hari kedua juga gitu bang. Udah makan belum? Belum. Ya udah beli. Kembaliannya pegang. Hari ketiga aku beneran datang bang. Posisi nggak makan bang. Terus Siap-siap. Beneran. inisiatif. Di sekolah kan aku miskin sendiri bang. Maksudnya nggak ada duit jajan dan lain-lain. Dan di komunitas itu ada yang mancal sepeda gitu bang. Ada yang jalan kaki gitu. Ya gimana caranya kita ngalahin Kemiskinan mereka. Iya. Dan kelucuannya orang miskin kan jauh banget ya bang. Aku ngerasa kayak wah kayak ganti premis. Tiba-tiba ada mobil APV. Seret. Nyamperin buka kaca. Ngerem bilang konten kreator Cindo. Wah, aku seneng banget tuh, Bang. Aku seneng banget, aku berhenti. Ada yang kenal. Oh iya, kebetulan Tionghoa juga. Ya. Tiba-tiba turun, seret. Terus tiba-tiba langsung mukanya ganti, bilang, merengut, bilang. Kuma, pusat pula aja. Oh no. Jadi tadi dia nih 2 episode tidak datang, hilang. Harus kita hukum pusat. Coba, dapatnya nih, ikutin dong. Belum. Sabar di kamera dong. Nggak pernah syuting ya? Pusatnya juga harus di... Kan bisa settingan pusatnya. Udah, bisa. 10. 1, 2, Anjay, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Formnya bagus loh, Bang. Dulu dia ini tarung derajat. Boxer dia dulu, awal-awal. Sama lama di Irak ya? Sama dibully. Jadi ini sebenarnya tadi kan dia nggak datang kita syuting. Terus ya kita ngasih vote ke warga waras, komen hukuman Dani apa antara push up, sit up, squat jump atau tiger sprong. Nah tapi berhubung tiger sprong yang kayak Radika Jamil. Iya. Berhubung itu kan videonya belum tayang. Nah tapi dia udah syuting. Hukum dulu push up. Nanti kalau hukuman itu sit up atau tiger sprong nggak ulang lagi hukumannya. Ulang lagi. Baru kali ini ada orang yang jobnya banyak disuruh dihukum lah. Iya, makanya jangan banyak-banyak. Job sendirian, parah banget. Duit loh, jobnya sendiri. Karena rezeki datangnya dari atas. Betul. Seperti ini dia, Stephen Wongso. Apa bridging apa anjing? Karena rezeki dari atas seperti Stephen Wongso sekarang, dia rencana dari atas lah dia akhirnya ke Jakarta lagi. Ke Jakarta lagi, Bang. Tadi dulu, kan dia ateis. Rencana dari siapa? Tapi kan Tuhan baik, Bang. Tuhan kan baik, gak melihat umatnya, udah rezeki dibagi-bagi aja. Udah ngerti konsep itu, kamu Nggak, udah ngerti. bentar, Mas. Udah ngerti. Kalau lu ateis, kenapa lu bilang Tuhan baik? Ateis tuh aja nggak percaya Tuhan lu. Bahkan percaya ada aja nggak kok bisa percaya Tuhan baik. Iya, apa yang menghalangimu sehingga kamu tidak percaya kalau Tuhan itu ada? Waduh, berat banget, Mas. Takut banget, Bang. Ini dia Stephen Wongso. Luar biasa. Stephen Wongso ini Dan, gue kenalnya waktu zaman masih kantor stand up Indo. Itu 2021. Pertama kali kenal dia tuh waktu sering main ke kantor stand up Indo, ada dia. Sering disuruh Ajis, "Ban, beli rokok." Sering disuruh siapa? Nasi goreng. Nah, itu enak, Bang. Yang mungkin orang-orang mikirkan jarang roadman yang Cindo. Roadman, asisten komik-komik yang Cindo itu jarang. Dan banyak orang kan komen kan, jadi kok mau jadi roadman? Buat yang nggak tahu ya. Jadi roadman-nya abang-abangan stand up Indo tuh duitnya banyak. Sumpah, Bang. Ya kan Bang Ajis ngasih nih 50.000. Udah apa beli nasi goreng? Lu udah makan sekalian nggak? Belum, Bang. Oh iya beli. Hari pertama. Hari kedua juga gitu, Bang. Udah makan belum? Belum. Ya udah beli. Kembaliannya pegang. Hari ketiga aku beneran datang, Bang. Posisi nggak makan, Bang. Terus Siap-siap. Beneran. Inisiatif. Tetap pemikirannya Inisiatif. Cindo ya, pemikirannya Cindo. terus Ya. tiba-tiba mepet-mepet Ajis, "Bang, nasi goreng nih, nasi goreng." Jadi datengin di jam 3 sore. Bang, waktunya makan, Bang. Dan kalau belum tahu warga waras, dulu itu kalau di kantor stand up Indo, ordernya padat dia nih. Oh iya. Order Ajis, order disuruh-suruhnya maksudnya. Erwin. Iya, Erwin. Terus ya banyak lah yang datang-datang main ke sana. Jadi kelemahannya abang-abangan stand up Indo itu memang mereka sukses
duitnya banyak, tapi mereka malas buat gerak. Ah. Ya kalau saya kan lawan katanya ya Bang ya. Iya, Kan iya. duit nggak ada, kaki siap menampung gitu. Tapi sekarang duit udah ada, males dong. Enggak Bang. Karena nasi goreng 2. asik 2. Nasi goreng 2. Serius. Masih ada. Masih syuting. Pergi, mau pergi nggak ya? Masih syuting Bang. Masih syuting. Selesai syuting aman. Tapi itu yang gua tangkap dari Stephen ya Dan ya. Orangnya tuh rendah hati banget. Maksudnya itu tadi lu bilang kan jarang mungkin Cindo jadi roadman ya. Iya. Yang baru-baru Cindo kan tinju ya. Ya. Walaupun kalah ya. Walaupun kalah. Tapi memang salah satu yang gue jadi inget dulu temen gue di Jogja ada temen gue SMA Cindo juga. Tapi dia tuh kita nganggep anjing ini Cindo yang lebih Jawa dari kita gitu karena mau nongkrong. Nah lu tuh ngingetin gue sama itu temen gue itu rendah hati lu itu loh. Berarti sebenarnya teman abang ini kan lebih pioneer kan daripada aku kan. Betul. Cuman kelemahannya karena nggak stand up aja, jadi nggak ke spotlight. Nggak ada spotlight. Nah terus kalau menurut gue penyebabnya Cindo Rama ini adalah satu penyebabnya. Apa tuh? Nggak ada duit. Tapi sumpah bang, aku masuk stand up lagi itu karena kecelakaan bang. Karena kan aku magang di Jakarta, kuliah online, magang. Oke. Ditawarin magang di agensi, gajinya cuma 2 juta bang, per bulan. Gajinya cuma 2 juta, nah aku waktu itu ngechat Nope, Mas Nope, aku mau ke Jakarta nih, gajinya cuma 2 juta. Mau kos saran di mana? Kebetulan kantornya itu di Kemanggisan. Oh dan iya. Kos Street kan di Sandang, Iya. jadi cuma 600 meter, 800 meter, jadi bisa jalan. Nah, aku ngekos di sana. Lah aku kan mikir kan, buat biaya hidup tuh nggak mungkin cukup. Iyalah. Nggak mungkin cukup kan 600, terus belum makan dan lain-lain. Nah, tapi yang anehnya ketika aku datang ke Stand Up Indo, aku ngitung kan keuanganku. Loh, kok bisa hidup terus ya? Setelah aku pikir-pikir ceperannya banyak banget, Bang. Dari Pak Ajis udah bisa 30.000, bisa apa, terus dari Ko Erwin, Iya. dari Bang Jeger, banyak banget. Semua lah komik-komisioner kalau datang ke situ, apalagi kalau udah sibuk buka game ya, Iya. gocap-gocap kan, lo, Iya. Pan, rokok, Pan. Bang Reno kan juga pernah kan Iya. minta dulu kan nasi goreng gitu. Beneran Bang, kembaliannya pegang aja ini. Asik nih jadi roadman. Tapi Ternyata kalau gue mikirnya beda, bukan ini Cino ini bukan rendah hati menurut gue. Apa? Dia punya tujuan. Punya tujuan. Ketika semua sudah bisa dia kuasai, dihancurkannya nih stand up Indo nih. rencana terselubung. Bung ini. Enak banget nih. Ini Bang, perbedaannya jadi roadman di daerah sama roadman di ibu kota. Nah, kamu di daerah pernah jadi roadman juga? Waduh. Waktu di Surabaya? Di Surabaya Kayak pernah, tapi kayaknya kalau nyebut langsung terjerumus nih. Teman-teman. Jadi mending bilang nemenin aja. Lu nggak apa-apa kan maksudnya ya beda secara penghasilan, pemasukan kan komikannya juga beda. Misalnya Iya, di komika di Surabaya sekali ngejob rong juta wis gede kan nek daerah gitu. Udah nggak mau, udah rebutan tuh. Kalau misalnya, saya mau 2 juta. Komunitas stand up Surabaya saya mau 2 juta. Aku. Tengkar tuh biasanya. Iya. Memanfaatkan komunitas gitu. Tapi wis tahu maksudnya menemani atau ngeroadmani komik Surabaya. Pernah nemenin Mas Dono. Oh, Mas Dono. Dono ya ngasih duitnya lumayan juga. Iya, Dono wis Iya. gede. Iya, sukses juga. Ini karena kamu takut sama Dono nyebutinnya apa? Enggak. Komik tanpa masalah saya, Bang. Oh iya. Dono Firza Surabaya ki. Si Firza pernah nemenin Firza? Mas Firza nggak pernah. Oh, nggak pernah. Siapa nih? Pelit Firza, pelit. Dono Firza, saiki sapa nih? Sing Surabaya nan? Udah yang sering ngejob. Oh iya. Mas Karim. Oh iya Oh, Karim. Iya, Mas Karim. Pernah Mas nemenin enggak. Karim juga? Nggak pernah. Terus si sapa sing Madura? Kuwi sapa? Fuad. Fuad itu Surabaya juga kan? Surabaya, Nah. Fuad. Terus tapi si Arif wis pindah rene. Oh iya, si sapa? Nope. wis pindah Di sini. rene. Topeng. Ya. Iya. Nope pernah juga nemenin. Oh, justru awal-awal karena Nope, Bang. Oh, Karena diperkenalkan Nope. stand up Indo ini karena Iya, Nope. karena Nope, terus karena Mas Arif. Nah, terus kan sering main ke kantor stand up Indo kan. Main ke kantor stand up Indo. Ya udah sering main jadi budak ke apa gitu. Maksudnya bukan jadi budak sih, maksudnya sering jalan dan lain-lain gitu. Enggak kata pertama langsung nyebut budak itu kamu berarti diperlakukan secara budak. Enggak budak, tapi diksi yang satu katanya untuk menjelaskan gitu, Bang. Iya. Enggak kok, baik-baik, komik-komik. Budak sejahtera. Budak sejahtera, ya budak sejahtera. Tapi kan kalau bagi kita ya pribumi gitu, ketika kita punya asisten Cindo gitu, itu kayak prestasi yang sangat luar biasa gitu. Nah kalau dari bener karena Denny yang Cana. pesulap bukan, pesulapnya Denny. Denny Cagur. Bukan pesulap. Denny Caper. Bukan, Denny pesulap. Cabul. Denny.
ininya si Musidik. Denny Darko. Denny Darko itu asisten sulapnya Stephen semuanya ya? Cindo. Oh gitu. Tapi Iya. bukan asisten, dia mah lebih ke junior pesulap diajakin. Ya sama kan ini Tapi pesulap memanfaatkan memang cindo-cindo semua sih kebanyakan. Iya. Iya, nah di bawahnya Denny itu Cindo. Iya, ini Bang, karena aku awal-awal main ke kantor stand up Indo itu nggak expect apa-apa. Iya. Nggak expect apa-apa. Ternyata sempat jadi kodok-kodokan. Tahu nggak, Kodok-kodokan Bang? itu Jadi ya? kodok-kodokan. Jadi episodenya Tap Tap Girl ada Oh, programnya dari iya. Pak Ajis, episode 4 kalau nggak 5. Jadi bilang, "Wah, kayaknya butuh sponsor nih." Ya udah, lu aja Pen gimmick gitu. Lu aja Pen jadi kodok nih di stand up Indo. Kan bilang gini, ada sponsor dong. Oh iya, Sponsor. gimmick, Terus gimmick kan. Episode selanjutnya dia disuruh main. Oh. Kan seneng banget komika kecil daerah kan. Iya. Nah terus tanpa expect apapun Bang, Iya. ternyata kan itu mainnya sekitar bulan Agustus, kalau nggak bulan September, enggak. Tiba-tiba akhir tahun, Ko Erwin ngechat, Pan bagi rekening, ini Sigit hitung-hitungan duit, Bendara Stand Up Indo. Aku bilang ya udah kok ini, aku pikir ganti dikit Iya. transfernya, waduh. Berapa? Kacau, Bang. 2 digit. Enggak, tapi maksudnya buat komika daerah yang main cuma 5 menit ya, itu kenceng banget, itu gede banget. Sumpah, angkanya fantastis. Emang sebegitu Iya, stand up Indo itu- stand up Indo itu ya. Iya, Ajis tuh keluarganya. emang Iya Pak Ajis, terima kasih banyak Pak Ajis. Yes. Banyak yang hutang budi banget sama Iya. Ajis. Kita juga waktu stand up fest nggak nyangka juga ditransfer. Kita udah diajak ke stand up fest tampil aja udah happy Betul, banget. walaupun tapi akhirnya ditransfer. dikeluarin dari grup langsung ya. Tapi kan udah bergabung lagi. Iya udah gabung lagi ya. Keren banget. Tapi ini Pak Mumu. Oh ya, thank you, Iya. Pak Mumu. Ya kan, Terima Pak kasih, Mumu Pak. kan. Nah, Ya. nah. Ini warga waras Pak Mumu sehat. Sehat ya. Cuman emang satu lagi Pak Mumu, es teh tawar. 2 mesen. 2. Warga waras, sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. This episode sabra ya host 2 dibarengin sama hiji. Tapi pernah nggak, maksudnya ada, lu kan Cindo terkenal dengan ya di mata kita pribumi itu high lah ya, kaya Kaya. dan segala macam dan gak mau dibawa gitu. Iya. Pernah nggak dipanggil terus dirapatin sama komunitas Cindo? Malu-maluin lu bangsat. Oh, banyak. Awal-awal konten banyak. Serius? Kan awal-awal konten ya Bang. Awal-awal konten itu kan kita kan cuman ini Bang. Aku awalnya nggak maksud apa-apa karena persona stand up doang. Kan Cindo miskin kan. Iya, Persona stand up ya kebetulan miskinnya Cindo sama miskinnya orang biasa kan beda. Kalau Cindo tidur gak ASEAN, naik beat itu udah miskin. Ya kan, satu keluarga nggak ada mobil ya kan, itu udah miskin. Ya itu aku kontenin awal-awal sama ibu. Karena kan posisi di Surabaya sering konten. Pokoknya intinya self deprecating yang sebenarnya kita tahu ini aman karena kan aku juga posisinya kayak wah kayak kita ya, kita miskin gitu. Iya. Tapi karena mungkin skinnya Cindo, karena skinnya Cindo tuh orang-orang pernah sekitar 1 bulanan konten udah mulai FYP tuh Bang, follower lumayan. Ya FYP terus ratusan ribu pernah ada ketika aku sering jogging siang nih, jogging siang sekitar daerah perumahanku, Siwalan Kerto jalan, tiba-tiba ada mobil APV, seret, nyamperin buka kaca, ngerem bilang konten kreator Cindo. Wah, aku seneng banget tuh, iya. Bang. Aku seneng banget, aku berhenti. Ada yang kenal. Oh iya, kebetulan Tionghoa juga. Ya. Kebetulan Tionghoa. Oh iya, AI. Turun dia. Itu apa? Tanya sih, Sorry. AI itu tante. Oh, Tante orang Cina. perempuan berarti ini ya? Iya, tiba-tiba turun, seret. Terus tiba-tiba langsung mukanya ganti bilang, merengut bilang, jangan harap kamu seneng ya, bikin konten rasis-rasis sama orang Cina. Jelein orang Cina. Jangan seneng kamu bisa viral dengan cara seperti itu. Masuk mobil, gebrak, jalan. Aku waktu itu spacing out Bang, bentar. Ngeblank. Terus mikir, ide bagus nih. Bangsa. Soalnya awalnya tipis Bang, awalnya tipis bilang orang Cina pelit, orang Cina apa. Iya. Makin lama makin menjerumus orang Cina. Kenapa maunya sama orang Cina doang? Gini-gini. Padahal kan aku juga gak Cina-Cina banget Bang. Ya kan? Berarti si pas turun gue bayangin tadi AI itu emang ada artificial intelligence turun. Bukan Ada tante. AI, wah anjing ada AI keren turun dari mobil. AI tante, iya. Jadi sebenarnya dia tuh bukan benci lu, Pen. Dia tuh ngasih premis. Oh iya, poin positifnya. Tapi emang komik tuh gitu Bang. Hal yang negatif itu jadi lucu. Betul. Iya kan? Pak Mumu ya, luar biasa Pak Mumu. Pak, kok gelasnya beda Pak? Cantik gelasnya, nuhun Pak Mumu. Iya, emang kita tuh komika punya kejelian itu. Iya. Di saat orang lain ngelihat itu sebagai musibah atau tragedi atau hal yang menyakitkan, jadi peluang lu ya. Iya, jadi misalnya, bisa di mapping nih. Orang tuh gak suka kalau lihat orang Cina yang gimana. Orang Cina yang gini. Tapi positioningku, aku yang, kita komik kan tahu yang bahaya sama enggak. Iya, kan? iya, Jadi iya. aku bahasnya yang
bukan merendahkan kaum lain, merendahkan diriku sendiri. Iyalah. Nah, yang kamu dapat dari si AI ini tuh apa? Akhirnya dapat, wah ide bagus nih, apa ide Ini bagusnya? bagus, di mapping misalnya split apa. Tapi kan konten awal-awal kan main hiperbola doang, Bang. Misalnya hiperbola, misalnya jualan. Misalnya bakso harga berapa harganya kok murah gini-gini. Oh, ternyata sambelnya bayar mahal. Gitu kan. Terus misalnya udah mulai buntu mengada-ngada ini buah ini yang murah mana? Buah misalnya. Buahnya ini tergantung hurufnya per huruf 500 misalnya nanas 2.500. Iya. Nah, Paling terus mahal semangka misalnya. ya misalnya ya udah deh aku mau yang murah yang pir aja deh gitu misalnya pir. Yang pir berapa? 35.000. Kok bisa gitu? Karena ini pir yang rasanya enak sekali bla bla bla. Jadi kan sebenarnya tipis banget, Bang. Karena itu juk-juk layer 1 karena mungkin ya udah karena di konten tuh segampang itu Bang FYP-nya. Bukti dari konten gampang FYP-nya tuh komik yang nggak punya sense humor kayak aku bisa viral, Bang. Karena menang dari look sih, kalau dia tuh menang udah dari look. Kan kalau stand up atau komedian itu ketika looknya kayak lu terus patah dengan materinya patah sekali, itu akan lebih terkenal dari orang yang looknya biasa-biasa aja. Sama ini Bang kayaknya, karena misalnya kayak abang-abang bikin konten tuh kadang-kadang kan ngeliat kan, ini views-nya gede tapi masa sih aku bikin konten kayak gini? Iya. Karena Egoisme ada karena ada Gengsi. sense humornya yang tinggi mungkin. Jadi lihat ini kayaknya gini. Nah kan saya kan level 0 nih Bang. Jadi nothing tulus aja tebar-tebar benih. Enggak ada kemaluan. Tapi yang merasa sense humornya di atas followersnya cuma berapa ribu, lu 6,1 juta. Tapi ini Bang, bisa aja dikenal. Jadi misalnya menurutku nih TikToker ya, TikToker tuh angkanya kelihatan gede. Sekarang kan banyak Bang, TikToker misalnya di bandara, abang nggak tahu siapa. Tiba-tiba followernya 15 juta, 20 juta. Ya kan kita nggak tahu angkanya dari mana. Nah itu. Iya. Tapi dikit mungkin sekalian mumpung udah nyentuh ke situ. Mungkin warga waras juga, gue yakin lah warga waras sih banyak yang juga bikin konten, walaupun kontennya ya cuman konten apa, tapi pengen gitu bikin konten. Emang TikTok tuh serandom itu ya? Random. TikTok itu algoritmanya random, tapi menurutku TikTok tuh aplikasi yang paling bisa mengubah hidup. Oh iya. Maksudnya? Dulu, karena kalau misalnya orang kan banyak campaign itu di TikTok ya, Bang, daripada di IG Reels. Jadi kalau misalnya orang TikToknya lumayan gede itu pasti ada brand yang matching. Iya, pasti masuk lah. Iya, algoritmanya juga random. Jadi acak aja, udah nothing tulus aja gitu. Nah gimana kalau misalnya kayak ada yang nonton nih warga waras atau ya kayak kita lah ya, kita kadang-kadang tuh viewsnya juga masih ngaco banget. Apa yang harus kita lakuin gitu? Kayaknya idealismenya diturunkan Bang. Bikin konten sampah-sampah sikat aja penting upload. Tapi kan susah ya, karena menurutku abang-abang udah punya sosok nih di public figure. Kalau aku kan nol nih Bang, jadi nggak punya. Nothing tulus. Iya misalnya gini, konten parodi deh. Konten misalnya konten atas bawah. Kan sering nggak lewat ya konten atas bawah apa. Menurutku kalau abang-abangan kan pasti ngeliat, ih masa sih gini banget nyari views. Ini nggak ada lucunya, nggak ada opininya, nggak ada premis setup-nya. Kalau kita mah ya udah penting FYP. Sajanya bukan nggak ada teorinya, bukan gitu, tapi lebih ke masa gini sih jokesnya ya kan? Ya kan, tapi kalau bagi orang konten joke-nya tuh kan kenapa aku bilang penonton stand up tuh cerdas-cerdas? Karena penonton stand up itu bisa membedakan joke yang berkualitas sama enggak. Tapi kalau di konten kan ada memang kita kan sense humor kan beda-beda ya. Penonton stand up kan kita diedukasi buat lucu, harus ada opini, harus ada reason, harus ada positioningmu di mana. Kalau di konten mah FYP aja. Tapi kalau konten yang berkualitas ya konten yang kalau konten berkualitas maksudnya akan terbagi ya ketika ada penonton yang memang suka kontennya yang ngaco-ngaco aja, ada juga yang memang suka berkualitas. Kita tinggal masukin aja dulu nanti terpilih. Tapi makin kesini aku ngerasanya ini Bang, kalau misalnya konten bikin premisnya misalnya POV ketika apa itu. Kalau misalnya aku kan pengen kembali ke skena ya Bang, mulai kembali ke stand up dan lain-lain. Kayaknya penonton yang menikmati kita konten yang POV nggak melihat diri kita sendiri, kayaknya nggak bisa beli tiket stand up deh ketika kita show. Karena dia menikmati kita ketika bermain dengan tren yang lagi rame gitu. Iya, benar sekali Bang, bukan kitanya. Jadi menurutku lebih baik misalnya Abang bikin konten ini kayak di teras di sini. Konten ini orangnya bisa beli menurutku. Orang yang nonton ini tuh teredukasi buat menonton abang-abang. Jadi ketika abang ngelakuin off air abang bisa disupport. Tapi kalau konten yang join the trend, ya udah mereka menikmati trend itu, bukan menikmati akunya. Ya berarti yang didapatkan dari si konten kreatornya itu adalah
ya endorsan yang masuk aja. Jadi Iya. kalau dia bikin show, ya nggak dapat tiket-tiket Iya. itu nggak Dan dapat. kadang-kadang mungkin gini ya, kalau misalnya dia gede nih konten kreator TikTok sebagai yang suka bikin parodi gitu ya. Iya. Kalau ada brand masuk ya dia harus nyari video parodi kan. Iya, bener sekali, Nggak Bang. bisa yang kayak dia dengan ide dia gitu kan. Iya. Bener. Jadi menurutku nggak jadi diri sendiri aja, Bang. Iya. Jadi orang percuma mau followernya 10 juta, 20 juta ya. Ini konten kreator yang memperlakukan jadi orang lain. Iya. Ya. Bukan jadi diri sendiri. Jadi Betul. dia kehilangan identitas di akunnya sendiri. Iya, Tapi- bijak banget. gokil bahasa dia ya. Gokil anjing. banget. Tapi ketika dia nggak ada identitas followersnya 10 juta sih nggak apa-apa kayaknya. Oh enggak, Bang, kayaknya. Kayaknya kalau buat sekarang aku lebih percaya follower dikit lebih bagus. Jadi quality over quantity menurutku ya. Ada misalnya follower 20.000 sama orang follower 10 juta. Kalau 20.000-nya militan aku lebih pilih yang 20.000. Karena percuma, Bang, kalau followernya 10 juta tapi minta-minta duit atau misalnya 10 juta tapi ya cuman akun tidur, akun yang maksudnya udah follow dari lama. Karena dulu TikTok kan konten gampang banget, Bang. Iya, Makanya iya. banyak orang follower banyak kan FYP 1 juta view yang follow udah 100.000. Karena dulu kan akun baru. Nah, terus sekarang kelihatannya banyak kan konten kreator followernya gede tapi views-nya jelek. Iya. Karena menurutku itu akun tidur. Jadi udah akun yang orang bikin dari 2020 udah follow, terus ya apa ya akunku dulu ya, terus Oh. Gak iya. masuk akhirnya dia tinggal di sana gitu. Iya, Jadi iya, menurutku quality over quantity. Makanya aku respect banget sama abang-abangan stand up karena menurutku Ya kalau quantity followersnya dia 12 gimana? 12 apa? 12 aja. Kita kayaknya sedikitnya itu kita sepakat ini ya Bang ya, ribuan ya. Kita jangan ngomongnya 12. Jangan ngomong keping Bang, kayaknya ribu deh. Kalau followernya 12 sih lebih baik bikin album foto ya. Album foto terus dibagiin. Lah siapa tahu 12 itu kan Rasul Yesus semua followernya. Ya bisa dibeli semua Bang, tapi cuma 12 Bang. TikTok kan Yahudi. Iya bener juga ya, hati-hati juga sekali kalau kita mau bikin konten ya. Bener Bang, makanya aku makin kesini sadarnya, aku bilang kan sama kebetulan kan aku sering brainstorming sama Mas Upet. Jadi kan kebetulan yang deket sekarang Mas Upet, Mas Arif sama Mas Nope, ya Mas Surabaya lah. Aku sering bilang tentang wah gimana ya, masa aku gini terus. Makanya kan perlahan-perlahan akhir-akhir ini untungnya konten diri sendiri udah kemakan gitu karena konten dulu tuh POV banget Bang, views-nya misalnya 10 juta tapi ya udah. Nggak dapet apa-apa. Nggak dapet apa-apa konten kreator parodi. Oh. Dan sedangkan tuh banyak banget di luar sana yang konten kreator parodi. Iya. Jadi akhirnya nggak ada pembedanya. Iya. Semua bisa soalnya. Semua Bang. bisa Bang. Kalau perbedaan anak-anak sekarang tuh ya di IG kalau di TikTok tuh ya dia bikin point of view dia dengan masalah yang ada kan. Dia bercerita dengan gayanya dia, Iya. dengan punchline-nya dia gitu. Bener. Aku tuh yang bingung ya. Waktu itu ada konten, aku kan biasanya ada beberapa konten ya, yang pasti kan kita mirroring potongan-potongan ini teras Iya. belakang. Selain itu kadang-kadang kalau ada momen yang lagi seru, aku biasanya ngasih pendapat tentang Benar. itu. Nah ngasih pendapat tuh kadang-kadang works, kadang-kadang enggak. Aku yang rame tuh waktu itu bahas Pandawara. Pandawara kena? Yang Pandawara dimarahin sama si yang pantai di Oh tahu. Sukabumi, Iya, yang maksudnya dilarang bersih-bersih di sana ya, kan. Iya. nah itu aku bikin point of view-nya ya kalau nggak salah ya, aku waktu itu bikin surat terbuka untuk Pandawara Group. Tapi intinya aku kayak seolah nggak terima Pandawara, padahal itu sebenarnya satir gitu. Oh, kena views berapa Bang? Wah jauh lah kalau dari Enggak. kamu mah. Kena views berapa tapi? Lah, kayak konten gitu itu menurutku berkualitas Bang. Iya, Karena ada opininya, ada premisnya gitu. Kalau 955k. Keceng Bang, karena opini. Nah tapi ada juga yang opiniku nggak naik. Berarti opininya kurang bagus, Mas. Bukan, karena mungkin ini ada faktor misalnya Pandawara waktu itu lagi naik, timingnya pas. Iya, Itu kan iya. kita nggak bisa prediksi timing, kita mah bikin-bikin aja. Saya lebih suka bilang opini lu kurang bagus itu aja. Kenapa Anda kok? Menjatuhkan ya. Biar Dulu tapi tahu aja, menjatuhkan. jangan di ini. Oh mungkin nggak pas ini nggak bagus opininya, udah itu aja perbaiki opininya. Ada yang nggak bagus tapi FYP masalahnya Bang. Ya karena bagus rezekinya. Masih ngeyel. Dia padahal dulu ada konten bagus sama si Irma, yang sama istrinya yang universe lain itu. Iya. Cuman nggak lanjut lagi. Karena itu kan kalau kita bikin konten sama ada orang lain gitu kan perasaan orang lain kita pikirin juga gitu. Iya, benar. Kebetulan istri gua itu belum siap dengan komen-komen yang negatif gitu. Jadi dia selalu kata gua tuh jangan baca, tapi dia tetap penasaran pengen baca dan itu mempengaruhi dia untuk ntar istirahat dulu bikin kontennya gitu. Akhirnya istirahat sampai sekarang Bang. Sampai sekarang istirahatnya.
banget. Ya. Tapi kemarin yang konten mana parodi orang ngeludah itu rame nggak? Rame karena kan lagi rame juga, belum ada yang bikin. Nah, itu gua kalau langsung- jenis-jenis kayak gitu itu yang tadi kamu bilang. Masalahnya ini tapi Bang, komik seliar-liarnya tetap komik Bang. Heeh. Misalnya kalau konten kreator kan kodian ya, misalnya joke-nya dikasih sound effect, Iya, tuing-tuing. iya, Kalau kita komik kan kita ngeliat, segitu level kamu. Ih. Terus kadang-kadang ekspresi-ekspresi nggak diperlukan, misalnya lagi jalan, tapi kayak misalnya mukanya gini-gini. Ih anjing, trying to be funny gitu. Iya. Soalnya di konten itu menurutku masih raw banget Bang. Jadi misalnya penonton stand up nih, contoh, kalau misalnya aku dulu kan modelanku kayak orang miskin, misalnya pakai kaos biasa, buluk, Iya. celana pendek, sepatu lokalan. Itu penonton masih menerka-nerka, ini beneran miskin gak sih? Ya kan? Tapi kalau konten nih, aku sekarang posisinya ya lumayan berubah Bang. Terus aku pakai baju sobek-sobek nih. Penonton udah percaya kalau aku miskin Bang. Lah, padahal kan orang udah tahu bahwa kamu tuh konten kreator besar. Masa dia masih Nah. percaya kamu miskin? Masalahnya ini Bang, menurutku karena kalau kita bikin konten yang parodi, jadi orang pura-pura miskin dan lain-lain, penonton yang masuk itu adalah penonton baru. Oh. Jadi nggak ngelihat kita gitu. Iya, Kalau kita dari parodi awal. dan kita nginterview terus, kita akan kehilangan diri kita sendiri gitu menurutku. Jadi misalnya kita sering nurutin views nih, konten misalnya rame apa, misalnya ada yang rame TikToker lagi masalah apa gitu. Iya. Dinaikin FYP, Pasti FYP. tapi jatuhnya kita malah bikin konten untuk orang ini. Iya. Yang naik brandnya malah si orang yang kita bahas, bukan kitanya. Iya, menurutku jadi ya ngapain sih bahas orang lain gitu demi views gitu. Kalau aku sih dulu sempat menikmati itu selama 1 tahun Bang. Jadi viewsnya bagus, tapi ya nggak kehilangan diriku sendiri. Tapi pemasukan kenceng. Wah, lumayan kok. Lumayan, tapi kan Gimana? Kehilangan identitas tapi pemasukan kenceng nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, saya enggak, tapi itu dulu juga konten kreator nggak sebanyak ini, Iya. Bang. Kalau sekarang kan kayaknya misalnya kalau kita pengen diundang, contohnya ke sini deh, Bang. Iya, Misalnya iya. kalau aku bahas tentang motivasi konten, Iya, tentang cara konten yang benar gitu-gitu kan nggak menarik, Bang. Yang menarik itu adalah background hidup dari manusianya kan. Iya, betul, Iya, setuju, benar, setuju, benar, setuju, benar, setuju, Makanya, setuju. oh, Dan cepet banget sih sekarang apa-apa kalau misalnya Iya. bahas yang itu kalau kita kalah jam aja bisa Iya. efeknya beda Iya, banget ya. iya. bener, Asli. Bang. Jadi misalnya happening apa, langsung bikin. Iya, karena akan membandingkan parodi ini dengan parodi yang lain. Iya. Nah, terus kamu tuh kan kalau ya pasti tahu lah rata-rata orang yang tahu Stephen, tahu stand up pasti rata-rata tahu kamu lah kalau yang tahu stand up ya. Iya. Dulu kan Stephen ya itu dulu episode pertama ke Jakarta ngerantau itu kan pas tadi Magang. magang dan nyambi roadman. Terus Ya. akhirnya balik ketahuan joki. Iya. Terus fokus di sana, bentar. Posisi balik ke Surabaya itu untuk fokus Skripsi. ngejoki. Enggak, Bang. Oh, enggak fokus ngejoki. skripsi, gitu. Fokus skripsi. Iya. Tapi ketahuan ngejoki. Ketahuan joki. Ketahuan joki kacau dah. Nah, itu posisi followers TikTokmu berapa? 0. Hah? Belum konten. Oh iya, loh, Belum jangan konten. di stand up Indo bukannya anak-anak pada ngonten semua, kamu nggak ngonten? Enggak. Sumpah. Biar jadi bagian dari kontennya anak-anak. Iya, Ya. tapi bagian dari kontennya anak-anak itu membantu loh, Bang. Misalnya Iya, nih, iya. aku di sini, Bang. Misalnya di sini, nanti itu orang 5 tahun ke depan itu udah inget, masih inget. Iya, Karena iya, penonton iya, di sini iya. teredukasi. Iya, menurutku. iya. Jadi nggak Bahkan gue salah. sempat ketipu, gue nyangkanya ini Stephen ini adalah apa kalau disebutnya orang kaya Surabaya tuh? Crazy Rich. Crazy Rich Surabaya Ya, nyaman. yang sosok jadi miskin, nempel anak-anak biar namanya naik. Wah, anjing nih orang kaya anjing. Taunya miskin beneran. Kayaknya abang ini deh, nggak satu-satunya, Bang. Banyak kayak gitu. Nggak satu-satunya yang bikin gitu. Ya karena yang pertama bikin istilah, bukan bikin istilah mah dari si film ya. Cuman Iya. kalau yang lumayan ini kan si Surabaya lumayan sering konten untuk Crazy Rich-nya kan. Iya, dulu kan naik banget. Iya, kan nempel juga sama anak-anak komedi Sunday kan dulu. Iya. Nah, gua kira lu salah satu dari Crazy Rich, ternyata lu korban Crazy Rich. Crazy-nya doang. Tapi kayaknya Bang, sumpah Bang, kan miskinnya Cina tuh ya kita naik beat, kita tidur pakai kipas angin, Itu udah pakai miskin AC udah ya. miskin kan. Aku dengan modal itu Bang, iya. berangkat ke komunitas, aku ngerasa lucu banget ini, aku bisa nih ikut kompetisi TV dan lain-lain. Aku sampai komunitas tempat open mic, saya ngeliat ngedengerin komik dari 1 sampai 10. Ini yang di Surabaya. Yang di Surabaya, aku Ah, dengerin dari oke. komik 1 sampai 10. Wah, kayaknya miskin mereka jauh deh gitu, Bang. Jadi ini, Bang. Jadi aku merasa Miskin-miskinnya orang Cindo itu masih Jauh lebih Enggak, maksudnya kaya. ngeliat orang miskin pribumi itu ya? masalahnya ini, Bang. Di sekolah kan aku miskin sendiri, Bang. Maksudnya nggak ada duit jajan dan lain-lain. Sampai aku akhirnya nyambi jadi IO atau aku nyambi jadi guru les gitu. Dan di komunitas itu ada yang mancal sepeda gitu, Bang. Ada yang jalan kaki gitu. Padahal rumahnya jaraknya 2 km, 3 km jalan kaki, Bang. Ya gimana caranya kita ngalahin
Kemiskinan mereka. Iya, dan kelucuannya orang miskin kan jauh banget ya, Bang. Aku ngerasa kayak, wah kayaknya ganti premis. Ini mengada-ngada ini. Cina miskin ini mengada-ngada. Iya. Gitu. Nah, untuk mematahkan itu gimana tuh jadinya? Apa, Bang? Ya maksudnya kan akhirnya mental lu yang tadinya wah bisa nih aku orang miskin Iya. yang punya premis. Nah, kan mental lu jatuh tuh, mental Iya. semangat itu karena ngelihat anjing ada yang lebih miskin dari gua Iya. ternyata. Gimana membangkitkan Membangkitkannya ya bahas beat yang di luar itu, Bang. Tapi ya miskinnya ya dari baju aja, Bang, apa adanya gitu. Misalnya bajunya kan ya baju itu aja. Terus kaos itu aja, kaos celana pendek, sepatu, ya kan udah kelihatan. awal-awal orang nerima nggak maksudnya lu dengan baju seperti itu gitu kan Cina nih bajunya begini. Penonton stand up kayaknya kalau lucu respect deh, Bang. Iya. Tapi yang dulu itu ketika aku stand up itu teman-temanku SMA, teman-temanku kuliah itu ngata-ngatain aku karena kan mereka high class. Aku bisa sekolah sama kuliah di sana karena beasiswa, beasiswa pendidikan. Bukan karena aku pinter, Bang, karena maksa pinter. belajar. Ya Karena pinter maksa lah. belajar, Bang. Ya, Misalnya tapi gini. jadinya pinter. Enggak juga. Misalnya nih, matematika, soalnya sama, Bang. Aku tuh pelajarin rumusnya kayak gitu. Kalau diganti angkanya aku bisa. Tapi kalau bangun ruangnya digeser dikit, otak aku nggak nyampe, Bang. Tapi kalau hitung-hitungan aku bisa. Karena hafalan. Ya pinter. Ya pinter. Nih, bentar. 10 kuadrat berapa? 10 kuadrat, 100. 10 kuadrat berapa? Nggak tahu, kan pinter. Nggak tahu, Nggak dan ada, nggak Bang. tahu pinter loh. Mengada-ngada, Bang. Mengada-ngada, Bang. 10 kuadrat nggak tahu, ada, Bang. itu kadang-ada. Mengada-ngada. Try to be stupid itu. Nah, itu gitu. Nah, terus balik ke Surabaya dengan posisi belum mulai TikTok sama sekali. Belum, nol. Bang. Karena emosi, karena dipersulit dosen, Iya. emosi, Bang. Akhirnya ngonten. Akhirnya ngonten dalam Konten. waktu setahun. Dalam waktu ini udah hampir 2 tahun, Bang. 2 tahun akhirnya sampai di 6,1 juta Iya, Bang. followers. TikTok. TikTok. Iya. IGW ya pasti juga nggak jauh beda lah. Jauh. IG M sampai? Satu. Iya, ya nggak jauh beda, Su. Iya, Bang. Cuma 1 M dan Itu, Bang. 6 juta tambah 1 M, IG 7 juta itu sama penduduk Maluku kayak banyak follower. Iya, Bang. Iya, Bang. Tapi kan bisa aja orang akunnya 1 tapi bikin 100 itu Oh, iya. kan bisa aja, Bang. Itu buat itu. Iya, nggak Nggak mungkin. mungkin, nggak Bang. mungkin. 5 deh. Enggak. 150. Lebih banyak dong. Jangan mengecilkan juga, maksudnya yo itu kerja kerasmu. Nah, terus dengan sebesar itu kamu di Surabaya ya udah jadi konten kreator Surabaya Cindo itu. Kalau nggak kamu ya yang gede itu si Brandon ya. Brandon Brandon IMB. apa IMB kan? Oh, iya, kan. benar, Yang sering berseliweran di FYP itu kalau nggak Iya. Brandon jadi mak-mak ngoceh, mak-mak Cindo ngoceh, Iya. ya kamu biasa nih. Iya. Ya kan? Benar. Lo enggak, kalau enggak yang si Crazy Rich yang selalu ngeliatin ininya Bonnya. bonnya, siapa namanya tuh yang badannya bulat tuh. Wah, kurang bonding aku sama Ya sing itu sing channel kuwi lho, sing channel YouTube kuwi lho. Si Crazy Rich Surabaya kuwi lho. Crazy Rich Surabaya aku tahu, tapi si- orang-orangnya nggak tahu. Sing yo salah satu di antara mereka itulah. Oh iya, Nah, iya. Yang sekali jajan 200 juta, Iya, sekali iya, ini iya. 200 juta. Aku bingung, Bang. Kenapa ya orang-orang tuh suka pamerin duitnya? Nah, gitu? itu. Padahal kalau komik itu malah takut kelihatan kaya, bener gak, Bang? Bener. Komik tuh kayak misalnya kayak Abang, duitnya banyak ini. Misalnya bajunya itu aja. Bang Reno aku perhatiin bajunya ini aja ya kan. Emang miskin Emang ya. kalau Indonesia masih miskin. Enggak, Bang. Tapi maksudnya itu aja, Bang. Karena Iya. komik itu nggak nyaman kalau kelihatan ada duit. Iya Iya, sih. iya. Beda-beda lah, beda. Karena dikejar pajak. Malah surutan sama pajak kalau komik. Sama ini, Bang. Aku ada sindrom ini, Bang. Ini aku udah bilang sama Fajar juga udah bilang. Aku ada sindrom ini, Bang. Aku susah respect sama orang selain komik, Bang. Oh iya. Iya, jadi misalnya nih konten kreator nih followernya gede gini-gini ngomongin. Karena konten kreator tuh hierarkinya menurutku ampas banget. Mereka ngukur value dari follower tertinggi. Oh. Kalau Oke. komik kan kita patokannya gampang, Bang. Oh lucu. Iya, Iya. Oh seru, orangnya nggak so asik. Orangnya, Iya. ya kan? Nggak lucu tapi seru gitu masih Iya, diterima. iya, kan? Ya. Terus memperhatiin attitude. Kalau konten kreator tuh mah kelihatan banget, Bang, kalau star syndrome menurutku. Iya, iya. Dan makanya aku kurang cocok sama konten kreator. Tapi sering bersentuhan, maksudnya sering ada project bareng ketemu mereka gitu yang konten TikToker gitu sering nggak? Bang? jarang. Oh jarang. Kayaknya memang soalnya nggak setertarik itu, Bang. Jadi misalnya aku ngeliat TikToker nih. TikToker kan modelannya tinggi misalnya. Ya nggak apa-apa sih. iya, Terus iya, cat iya. rambut, terus maksudnya sepatu apa. Mereka tuh seneng banget memperhatikan kekayaannya buat terlihat kaya gitu. Iya, Oke. iya, iya, Menurutku iya, iya. nggak gitu. Iya, iya. Nggak gitu. Kita jadi apa adanya aja gitu. Tapi mungkin pandangan lu juga nggak bisa diterima begitu aja karena bagi mereka ya apa adanya mereka begitu bisa jadi kan? Enggak, karena menurutku ini, Bang, apa itu dia tuh pengen terlihat kaya. Iya. Pengen terlihat kaya, pengen terlihat sukses. Kalau kita komik kan kita ada patokannya.
wah nggak enak nih kalau kita misalnya terlalu mamerin gini, gimana kondisi sekitar ya, Iya. gimana nganu. Kalau mereka tuh memang sesombong itu, misalnya apa-apa dikontenin, Iya. apa-apa dikit-dikit langsung konten. Oh, berarti kamu benci banget sama Crazy Rich Surabaya ya? Udah bang, jangan di sana bang, kan aku bilang kontennya bang. Crazy Rich Pig ya, yang tahu benci Crazy jangan- Rich Pig ya, apa Kemang, apa Brawijaya, apa mana nih? Atau Crazy Rich yang lagi kasus korupsi nih? Oh, itu. Kayaknya itu se-Indonesia deh bang, intinya bukan saya doang bang. Lah, ya tadi lanjut. Sampai ke titik sudah 6.100.000. Terus kamu pas kita syuting ini baru 3 hari lagi di Jakarta. Berapa hari ya? Berangkat itu Sabtu sampai sini, Sabtu malam. Ya, saya minta kontak gitu. Ya. Ini hari Rebo. Hari- Berarti ya katakanlah seminggu di Jakarta. Iya, Kenapa akhirnya memilih ngerantau lagi, Pen? karena ngerasa mentok banget bang. Jujur-jujuran nih bang, ini maaf banget nih bang kalau Star Syndrome bang. Saya di Surabaya merasa tidak ada lawan bang. Serius? Serius bang. Ngerasa di Surabaya aku ngerasa kayak, wah ini tapi dengerin dulu penjelasannya ya bang ya. Ya. Jangan ditelan mentah-mentah ya bang. Iya, ya. iya, Aku iya. ngerasa kayak di Surabaya itu nggak ada tantangannya udah. Misalnya aku udah berevolusi tiap tahun menurutku dari kontennya awal apa adanya, terus MC dan lain-lain. Aku ngerasa kayak aku udah nyentuh puncakku. Comfort zone lah ya. Iya, jadi aku rasa kayak sedangkan konten kreator yang sama tuh mereka berkutik di sini terus. Ada nih konten kreator yang konten misalnya 4 tahun, 3 tahun udah lebih awal daripada aku. Tapi kesalip sama aku menurutku, Iya, Bang. iya. Jadi, Oh. karena menurutku bukan karena aku hebat, karena menurutku aku komik. Komik kan kita udah tahu strukturnya nih, Bang. Iya, iya, Ya iya. maksudnya fair-fairan aja, Bang. Komik ini menurutku bukan karena aku keren, karena memang komik. Iya, Komik memang ada hybridnya beda kemampuan sama menulis, Iya. ada bisa analisis ya, observasi gitu ya. Iya. Kan aku juga ini Bang, jadi patokan komik-komik stand up Indo kan, jadi motivasi buat konten Bang. Iya. Iya, Soalnya sempat juga dibikin slideshow di Suci sama almarhum Bang Babe. Oh. Slideshow, jadi konten kreator Stephen, konten sehari 5 kali. Gitu. Iya, iya, iya. Konten kreator. Nah, terus banyak komik-komik mungkin dari komik-komik stand up Indo itu yang termotivasi. Ya kita Dari respect kok, kalau kita sama-sama komik tuh kalau kita lihat teman kita komik yang dia berhasil di apa, kita bukannya iri malah respect pasti. Iya, iya. Iya. Kita tuh kan budaya gitu. Jadi gitu Bang, aku yakin sih kenapa komik-komik stand up Indo banyak yang bikin termotivasi konten karena mereka pasti mikir, wah komik gak punya sense humor gini aja bisa naik, apalagi kita yang punya gitu. Enggak lah, lebih ke ini, maksudnya lebih ke kita tuh kok di komik di stand up tuh kan sesama kita kalau lihat ada anjir kerennya, misalnya kayak sekarang kita lihat si Jegel, Oh si iya, Bang Jegel, nggak masuk akal, anjing, keren banget. gila. Wah, jadi bukan kita anjing si Jegel gitu, bukan gitu, tapi Iya, mah, iya. anjing keren banget. Gimana ya gitu, jadi belajar. Kayaknya itu Jakarta deh Bang. Hah? Kayaknya Emang? Jakarta deh. Daerah Daerah gitu enggak Bang. ya? Daerah gak gitu Bang. Daerah ngelihatnya Enggak. Daerah gak gitu Bang. Daerah gini Bang. Emang rasis, emang rasis lu ya. Enggak. Kalau masa sesama daerah gitu? enggak, maksudnya tuh ada rasa-rasa di belakang. Kalau komika Oh, stand up Indo, jangan lah. stand up Indo Jakarta kan gini ya. Kalau kita mungkin di komunitas-komunitas daerah tuh nggak sesolid ini bang. Janganlah. Karena kita kan kolam kecil nih. Kalau di stand up Indo kan rezekinya banyak nih. Set. Tapi kalau di daerah tuh dilempar satu ya rebutan semua. Set. Nah kalau kita dulu ya zaman ya beruntungnya aku lah ya, Dani mungkin kita ini termasuk yang dari 2011 sudah mulai nih. Oh iya. Dari awal banget gitu. Nah dari awal banget tuh kita dulu tuh bener-bener nggak ada tuh istilahnya kayak zaman dulu lah anak-anak kayak Dani, Dika, Boris tuh duluan syuting ke Metro nih. Iya. Gua termasuk yang belum. Tapi kami tuh nganterin, ikut happy gitu. Oh, iya, nah iya. itu tuh yang kita jaga sampai sekarang. Janganlah kalau sampai sekarang ada teman-teman yang di daerah malah sikut-sikutan. Jangan, Iya, jangan. iya, iya. Jangan, itu harus disadari dan harus diubah. Dan Ayo, berhentiin semangat juga kita. pemikiran ketika, wah kita komik daerah kalau datang ke Jakarta nggak dihargain. Enggak. Enggak. Karena kurang bonding aja benernya bang. Ya. Karena kurang kenal. Aku juga ngerasa dulu sebagai komika daerah, aku ngerasa kayak kenapa sih didiskriminasi? Tapi ternyata enggak. Memang kita nggak kenal abang-abangan aja. Iya. Kita yang nggak pengen mendekat ke abang-abangan gimana? Ya masa abang-abangan yang deketin? Jangan Iyalah, aneh gila banget. aja kan kalau semakin dekat kita diskriminasinya makin enak. Tapi itu dulu bang. Iya. Kalau sekarang udah karena medsos, mungkin mereka ada kolamnya sendiri-sendiri, Iya. nggak sebersaing itu bang. Gua balik dulu ke tadi, lu kan merasa di Surabaya udah gini banget ya. Selevel Bu Risma lah yang Oh iya, kegedean bang. Aku tapi ini bang, aku kan sempat beberapa kali sama Fajar. Sama Fajar sempat Februari itu ke sini karena ada callingan juga. Oh. Callingan.
terbang nih, aku ngerasa kayak wajar kita tidak ada lawan jar di Surabaya, terbang nih, set ke Jakarta sampai bandara Jakarta gini lagi, kecil ya ternyata, kecil banget, jadi aku ngeliat, wah kenapa orang keren semua, orang keren banyak banget orang keren. Nah, terus sekarang momen-momennya apa yang bikin kamu ya tadi selain memang momennya adalah ya kamu ngerasa di Surabaya sudah comfort zone lah makanya geser. Mimpinya apa? Mimpinya simpel bang, pengen kembali ke skena. Oh. Makanya tahun ini kan bakal jalan. Kayaknya aku opener bakal jalan Adam Jayanya Nope. Oh iya. Bakal jalan ini. Kan ada. Aku stand up nanti turnya openernya Yono. Oh. Openernya Yono Surabaya. Mas Yono Surabaya Malang aku. Terus ada bakal jalan running Wayahe Wong Tulus tampil. Siapa aja tuh? Pokoknya line up-nya komika-komika ini yang dipilih sama Adam Jaya. Oh. Komika-komika ya daerah-daerah yang nasional. Yeah. Pokoknya Ape. Nope line up, Mas Arif, aku pokoknya kita line up semua. Dan Plus itu, ada komik-komik lain yang dipilih. komik lain oh, ya. Iya. Ya jadi gitu. Aku kayaknya jalan 10 kota deh, Pak. Wish, Pokoknya bakal pengen banget. Iya. Kembali ke skena, akar. kembali ke akar. akar. Jadi aku merasa iya. kayak ya udah nih mumpung dari konten bukan udah naik ya karena ada premis baru nih bisa dibawa ke sini. Iya, enak banget ya premisnya udah banyak Momen banget ya. kemarin tuh aku nggak salah lihat postingan IG-mu apa yang kamu bilang opener siapa kemarin itu? Opener. Kamu sempat jadi opener show siapa? Nope ya? Nope. Terus Itu gara-gara itu kamu jadi Iya, makasih. Ya. bener. Karena itu bang, sebenarnya tuh nggak pengen banget kembali ke stand up. Tapi karena Nope bilang, kan udah vakum sekitar 1 tahunan ya. Terus Nope bilang, udah opener aja. Enggak deh, ntar nulis gimana gitu. Terus Nope bilang, yaitu open mic rutin. Kan namanya komik junior bang, perlu banyak open mic. Iya. Open mic 4 kali, ya terus ngerasain pecahnya di show-nya Nope Pekalongan. Udah itu nggak bisa berhenti lagi bang. Iya. Canduan langsung ya. Langsung Aku itu. ngerasa kayak, wah ternyata beda. Tapi ada titik kamu nggak mau balik lagi ke stand up kenapa? Karena nyaman konten. Nah. Takut megang mic bang. Jadi misalnya kan konten kan Apa ada perasaan yang, aduh takut nggak lucu, terus akhirnya konten gua banyak yang nggak lihat atau gimana? enggak Apa karena nggak bisa diedit di lokasi? Oh iya, gitu. karena kalau kita konten sound effect. Jadi lu stand up harus ada kamera di sini. Harus si Fajar di sampingnya, wuk. Cukurukuk misalnya. soalnya kan konten kalau stand up kan ini bang, stand up kan live. Iya. Kalau konten kreator nggak lucu kan retake. Nggak ada orang yang nonton. Jadi gitu. Tapi akhirnya ya itulah. Kita juga maksudnya ya Improvindo kan kemarin Iya. kita udah lama vakum ya gara-gara 2 personilnya ketangkap polisi itu kan. Terus akhirnya kita comeback di bulan Januari kemarin show sama Comika 3 kali itu kita bener-bener ngerasain lagi happy banget gitu di Euforianya kan, panggung. Bang. Iya. Makanya kita lagi mau tur mudah-mudahan rame juga lah nih turnya Iya. 3 kota. Semoga. Dan sebelum kita ke pertanyaan warga Waras, aku mau nanya dari awal kamu zaman konten 0 itu semua kamu sendiri atau udah ada tim? Sendiri. Ngedit ya kamu? Iya. Wih. Sampai sekarang juga aku sendiri bang. Sebelum jauh itu, Iya maksudnya kalau konten tipis-tipis bang. Maksudnya kan nggak- gua nggak tarik ada dulu mana. ya. Kan ada orang tua kan? Iya. Orang tua Cindo juga kan? Cindo. Cindo juga. Masa Yaman? Enggak, kan biasanya biasanya karena punya darah Cindo gitu ngelihat anaknya bikin konten doang nggak bisnis kayak gitu, apa ada petuah-petuah khusus dari orang-orang tua yang Cindo yang punya anak ternyata cuman memamerkan kemiskinan gitu. Soalnya bang, konten kreator duitnya banyak bang. Oh, Lumayan kalau banding orang kantoran ya bang. iya, Tapi ibunya kan- udah tahu berarti ya? Apa? Iya, mama udah tahu Udah berarti. tahu, udah tahu gitu. Yang mama awal nentang tuh aku masuk stand up bang. Oh, Kenapa? Karena Mama pernah nggak lolos uji? karena Suca ya kumpulnya dulu. nggak sama Cindo bang. Oh. Karena nggak kumpul sama Cindo. Cindo kan orangnya geng-gengan bang. Iya. Iya. Jadi geng-gengan kan bilang makanya sempat dulu itu sering di kos Nope gitu ke balik rumah. Kan kita komik kan sampai subuh-subuh bang nongkrongnya. Apalagi dia ngomongin, oh kamu stand up nggak lucu gini, udah 1 tahun gini. Ya dibahas Iya, gimana dibahas. caranya biar berhasil kan. Iya, terus maksudnya ya udah. Kemarin ke Jakarta itu dalam rangka pembuktian juga ke orang tua sebenarnya bang. Oh, Kalau bisa. aku bisa hidup tanpa dia gitu. Terus ternyata setelah 6 bulan di Jakarta, aku kena COVID, ya minta transferan bang. Gagal bang. Pembuktian yang enggak. Gagal bang. Kan orang tua tuh lebih tahu. Lebih Dia udah tahu. bilang gini, udah pulang gitu. Ya ma bentar ya. Gitu. Tapi sekarang yang merantau kedua direstui mama. Dia lebih nggak peduli.
lebih nggak peduli. Karena transferannya udah masuk semua sama Mama ya. Udah. Kamu anak keberapa tuh? Kedua. Dari? Dari 3 bersaudara. Sing pertama cowok cewek? Cowok, Yang terakhir? cewek. Yang cowok ini apa? Yang cowok IT. Bos dia. Cindo Cindo banget banget. lah. Cindo banget. Nah, makanya itu Bang, aku kenapa ke Jakarta kemarin karena dulu tuh aku miskin banget Bang. Kan ketika kena Covid 2020, aku kan manggilnya Koko. Iya. Kokoku itu tiba-tiba bisnisnya lancar banget Bang. Padahal turning point-nya adalah dia 2019 keluar dari kampus karena biar aku bisa kuliah. Oh, dia keluar untuk ngorbanin. Iya, biar aku bisa kuliah. Wah, gokil. Tahun 2020 itu dia bisnisnya sukses. Oke. Tiba-tiba kaya, bisa beli mobil, bisa bangun rumah. Terus aku mikir, waduh premis miskinku nggak belief nih gitu Bang. Akhirnya, wah cari premis gimana ya caranya gitu. Wah kenapa ke Jakarta deh gitu. Oh, jauh dari kakak lu ya yang udah Iya, kaya itu ya. soalnya ngerasa ini juga Bang. Di rumah itu adik aku udah kerja, ikut kokoku dan gajinya lumayan gede Bang. Ketika di rumah itu aku sering dilewatin Bang, kan aku kan cuma nge-gym gitu doang kan Bang. Ya keker tapi miskin berdua. Keker. Tapi kering. Iya kering. Ya dompetnya ya. Dompetnya ininya juga dotnya, ototnya iya. kering kan. Kering nggak ada lemak dan segala Tapi macam. iya. Terus kebayang ada yang lewat. Wih, kok kering nih? Bukan kering. Kering nih dompet. Tadi ada satu momen itu Bang, momen dimana malam tuh sering nangis, ngerasa kayak kenapa hidupku kayak gini sih. Jadi ada tawaran magang di luar kota itu langsung nggak aku sia-siain. Sebenarnya nggak harus di Jakarta. Pokoknya jauh deh dari Surabaya gitu Bang, biar. Enggak sebenarnya ada yang putus nih di sini. Kan kakak lu udah kaya nih. Iya. Enggak mencoba untuk membawa adiknya untuk kaya juga. Ya adek. Nah. Kenapa cuma adekmu yang diajakin? Kamu nggak diajak? Karena IT Bang, kita di sini ngerti IT, coding dan lain-lain tuh perlu otak yang pintar Bang. Ya. IQ mereka tuh 130-an. IQ ku ini average Bang, cuman 100. Jadi dia tuh udah bilangin breakdownin gini. Benernya Koko mau ngajak kamu kerja kayak ngajak Meme, kan adik cewek manggilnya Meme. Sama kayak Meme. Tapi masalahnya Meme punya otak, kamu enggak. Maksudnya Meme punya otak, kamu kering. Tapi kalau di rumah ngangkat galon aku, Bang. Ngangkat galon, bersih-bersih, cuci piring. Emang Starter jiwa pack rod, pesuruh. Starter pack roadman, Tapi kan setidaknya di IT kamu solder bisa lah. Enggak, IT tiba-tiba kayak admin slot bro, kayak admin slot. Enggak, dia ini coding awalnya dari aplikasi Fiverr. Jadi aplikasi dia kerja sama orang Belanda. Gajinya gede, terus dia udah dapat linknya ya jadi garap sendiri. Dan sampai sekarang masih di... Masih tambah gede, Bang. Wih, keren. Nah, Koko sekarang ngelihat lu kayak sekarang nih, apalagi pindah ke Jakarta apa ya? Nggak peduli dia. Justru yang dukung aku stand up tuh kokoku pertamanya. Dia bilang, mamaku kan udah gak usah balik ke rumah, udah kamu mesti keluar, kamu gini-gini. Koko bilang, wah gimana ini, kan namanya Michael, gimana nih Mike, adikmu kok gini-gini. Koko bilang, udah lama biarin kejar impiannya gitu. Laki-laki kalau misalnya ditahan itu Makin malah nanti ketika tuanya nanti menyesali. Jadi mending dia kalau gagal, dia ngerasain gagal sekarang. wah bagus Koko lu ya. Iya, dia yang support terus gitu. Ketika aku minta transferan juga itu dapat transfer ketika Covid, obat-obatan ditransfer tuh Bang, 5 juta. Tapi kok aku bilang gini, ya udah digoblok-goblokin doang Bang, udah bodoh gini-gini. Tapi dia ngomong ya udah kasih duit gitu. Mamaku jadi gak kebanyakan ngomong. Ya sekarang ketika aku naik, mamaku bilang, oh ini berkat mama dulu suruh gak ngalangin stand up ini. Sekarang jadi kayak gini gitu. Emang orang tua tuh gitu Bang. Enggak, kalau kayak gitu gua keinget mamamu ketum partai apa? Kalau enggak karena mama. Kalau nggak ada apa-apa aja. Apa jadi? Anak jadi wapres. Jadi gitu Bang. Oke, Pan, sekarang kita ada pertanyaan dari warga waras nih, Pak. Boleh Bang, izin minum ya Bang. Ayo minum dong. Ini sambil tambah Iya. dulu martabak. Ini udah hujan juga nih. Mamanya hitungan juga. Buat dari Ice Lemonade, buat Stephen Wongso. Oh, nggak usah yang ini. Dari Wahyu Maulana. Buat Ko Stephen, udah segede sekarang, kalau malam suka nongkrong di lalapan Bang Jajah nggak? Lalapan Bang Jaja itu makanan apa? Lalapan Nggak tahu. penyetan. Lalapan Lalapan Jaja. Bang Yaya Jajah. Surabaya. Surabaya. Wah, Nggak tahu. jarang. Aku orangnya jarang nongkrong. Pokoknya kan komik nongkrong di mana aku nongkrong di situ, Bang. Biasanya. Kalau maksudnya nongkrong sendiri enggak. Oh. Ya kalau ini jawabannya adalah kalau dia itu ya nongkrong di mana aja sih. Ya nongkrong di mana Asik aja asal gitu. nggak mahal-mahal banget ya, Bang. Ya. Iya. Oh masih gitu ya nggak mahal-mahal Masih banget. izinannya masih, Bang. Ada lagi dari oh udah cuman itu doang. Karena tadi udah. Ya, karena yang lainnya rasis sih nggak mau nanya. Nggak mau nanya Cindo. Oh ada lagi nih buat Stephen, iPhone 15 berapa sekarang? Yang berapa giga dulu, Bang?
Tapi luar biasa lah, kita salah satu yang yang alasan kenapa kita ngundang lu ke sini ya, kita berdua tuh pengen belajar, lu kan sebagai salah satu teman kita yang ya sukses sebagai konten kreator. Kita tuh bener-bener masih belajar lah. Iyalah, nggak bisa dibohongin gitu. Walaupun tadi dari Stephen cerita, nggak ada bang itu. Itu menurut gua ya, warga waras, itu bukan hal yang mudah gitu. Sampai ke titik itu, apapun yang lo lakuin itu kerja keras, Pak. Iya, terima kasih bang. Iya, jadi kalau mungkin ini yang kita sebagai terakhir buat kita nih. Jadi seharusnya kalau untuk dalam waktu dekat ini lagi rame konten apa yang kita bikin? Enaknya? Konten. Kalau menurutku sih konten bikin aja yang kita suka dan kita paham bang. Kalau menurutku. Oh, okay. Ya karena kebetulan saya nggak paham apa-apa ya udah riset aja bang. Mengenali diri. Kalau aku sih sekarang nariknya nggak jauh-jauh dari stand up bang. Misalnya keresahan kehidupan sehari-hari. Gitu. Ya. Jadi diri sendiri. Iya jadi diri sendiri bang. Karena ya percuma lah konten kreator yang marodiin jadi lain-lain. Nggak kehilangan karakternya sendiri. Betul. Ngeri. Itu dia tuh. Kecuali memang dia jiwa parodinya lebih kuat dari parodi-parodi orang lain. Iya. Tapi benar. Tapi keren kata-katanya. Jangan sampai kehilangan jati diri, identitas sendiri di akunmu sendiri. Iya, karena itu bang. Karena menurutku ya itu. Kebanyakan konten kreator tuh nyaman dengan views gede, parodi. Dia followernya gede 10 juta, 1 juta, 500 ribu. Tapi mereka kehilangan identitas dirinya, kedekatan dengan followersnya di akunnya sendiri. Kebalikannya dari anak-anak stand up. Anak-anak stand up follower cuman 1.000 atau 2.000, tapi deket banget bang. Open mic, dimana? Bikin merch ya, beli dong gitu. Ya, jadi dekat karena emang masih dikit kali. Enggak bang, karena iya sih. Enggak bang, tapi enggak. Banyak kok teman-teman Surabaya yang followernya 2.000 gitu bikin show laku-laku aja bang. Ya benar-benar. Iya. Kayak apa? Kita salah satunya kan kita bikin grup tele warga waras. Iya. Nah kalau belum bergabung warga waras silakan ada link di description. Itu juga kita jadi ngerasa deket sama warga waras. Gitu. Nah itu asik itu bang, kayak gitu-gitu asik. Cuman karena kebanyakan warga waras itu di luar Indonesia, jadi kita bikin show nggak ada yang datang. Oh, iya. Tapi kalau ketika di luar negeri nggak ada yang tahu, bisa aja bang. Benar. Ke luar negeri nggak ada yang tahu ya, mungkin banget lah nggak ada yang tahu kita ke luar negeri. Siapa yang tahu kita? Tapi dari Maksudnya obrolan ada yang sama tahu ke Stephen depannya. Wongso nih buat orang tua pelajaran nih. Apalagi buat ibunya. Stephen Wongso dulu pernah Anda memandang sebelah mata anak Anda. Lihat anak Anda sekarang. Bang udah baikan bang, jangan digituin bang. Buat orang tua orang lain, jadi ketika ngelihat tadi ini anaknya pinter terlihat, ini anaknya bodoh, nggak bodoh, dia pinternya beda, itu aja dia pinterin. Buktinya dia pinter loh. Pinternya beda sampai nemu suksesnya. Kalau belum nemu suksesnya sampai mati berarti emang nggak ada pinternya. Iya berarti tag lagi DNA-nya. Ya siapa tahu itu bukan anaknya. Terakhir mungkin ya dan ini penasaran aja gue. Kira-kira kapan bakal tinju di HS? Kemungkinan nih, soalnya ada kemungkinan kamu kayaknya. Nggak berani bang. Kenapa kan otot lu waktu itu kerjaannya lu kan. Nih bang. Nggak berani bang tapi bang. Gua ngeri loh kalau udah lihat Cindo terus ininya keker loh. Nggak berani bang tapi bang. Ini cuma pajangan doang bang. Enggak lah. Nggak berani, serius. Serius. Serius Kenapa? Bang. Karena ya cinta damai bang. Ya kan itu kan kan olahraga. Tapi gimmick kan berantemnya itu kan maksudnya ribut-ributnya kan katanya bilang gimmick. Oh kalau gimmick boleh bang. Misalnya bad mouth tadi sampai panggung. Joget TikTok gitu. Iya. Tapi ditiketin bang. Ditiketin. Tapi cancel culture bang. Indonesia marah bang. Kenapa ditiket joget TikTok? Kan pertandingan TikTok bang. Stephen, makasih banget ya. Terima kasih Bang Reno. Sukses. Terima kasih. Selamat datang di Jakarta kembali. Selamat datang, semoga tapi nggak akan mengalami kerasnya ibu kota. Kan udah nggak ibu kota Jakarta. Oh iya. Tetap menurutku Jakarta ibu kota, Bang. Masih ibu kota lah, ibu kota. Ibu Nanti kota, yang ya, di sana itu bukan ibu kota. Apa? Anjing. Terima kasih warga Waras yang udah datang episode kita kali ini. Ketemu lagi terus Mas. Dadah.